Itu aja. Tidak ada, ya, tidak ada ideologi lain di kolong langit ini. Kalau saya bilang tidak ada Injil lain, nggak enak ya. Tidak ada ideologi lain di kolong langit ini sebenarnya. Karena Pancasila itu universal. Yang menciptakan siapa? Ya Tuhan. Ah, ideologi Pancasila nggak bisa menjawab kebutuhan saya, Om. Tapi teknologi ini bisa. Teknologi bisa, Om. Nah, tapi ada yang masuk lagi ke kondom apa? Masuk lagi ke inbox. Ya, khilafah itu kan inbox sudah itu. Udah masuk peti, masuk museum. Mau dimunculkan lagi kan kita lucu itu. Ya, di era globalisasi ini apa? Pancasila di bawah tekanan, di bawah ancaman. Itu juga saya tulis nanti di buku ini. Ancaman apa? Ideologi-ideologi besar. Seperti apa? Ideologi fundamentalis, ya, radikal. Ideologi kapitalis, ideologi komunis, ideologi liberalis, banyak. Banyak. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, gas, gaspol. Jadi 50-50. Karena pertanyaannya apakah Pancasila bisa menjawab? 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Iya, kalau. Tidak, kalau. Nah, kalau iya, artinya apa? Pancasila ini harus dijadikan satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Itu aja. Tidak ada, ya, tidak ada ideologi lain di kolong langit ini. Kalau saya bilang tidak ada Injil lain, nggak enak ya. Tidak ada ideologi lain di kolong langit ini sebenarnya. Karena Pancasila itu universal. Yang menciptakan siapa? Ya Tuhan. Nah sekarang bisa tidak kalau anak bangsa ini tidak mengakui. Apalagi ya di era-era belakangan ini, coba aja tanya anak-anak muda itu. Om, ideologi Pancasila nggak bisa menjawab kebutuhan saya, Om. Tapi teknologi ini bisa. Teknologi bisa, Om. Nah, artinya apa? Makanya Daniel Bell bilang apa? The end of ideology. Berakhirnya suatu ideologi karena ideologi itu digantikan oleh teknologi. Nah, tapi ada yang masuk lagi ke kondom apa? Masuk lagi ke inbox. Ya, khilafah itu kan inbox sudah itu. Udah masuk peti, masuk museum. Mau dimunculkan lagi kan kita lucu itu. Padahal apa yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya dengan Pancasilanya sebagai ideologi bangsa dan dasar negara. Ya termasuk itu merupakan grounds lah, ya ground norm, ground word, segala macam ground di situ. Tetapi apa? Muncul ideologi lain yang tidak suka dengan itu karena bertentangan sama dia. Karena mereka menganggap, oh ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kami sebagai mayoritas. Mungkin saya bisa tambah Pak Jenderal, saya bisa selah sedikit. Ya, saya selah begini. Saya akan menyampaikan ya, apa itu strategi. Ya. Apa goals, apa objektif, apa target dari suatu strategi. Objektif target dari suatu strategi atau goals adalah bagaimana memposisikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Ya. Satu-satunya ideologi bangsa dan dasar negara. Nah, sekarang persoalannya sejak 76 tahun kita merdeka, kita nggak pernah memposisikan itu. Tidak melaksanakan secara murni dan konsekuen. Tidak diyakini kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila. Dan satu-satunya juga konstitusi itu, ya amanat pembukaan itu merupakan landasan konstitusional ya berbangsa dan bernegara. Tapi ini dipahami nggak sama seluruh anak bangsa? Saya sebagai contoh ya, bahwa di dalam pembukaan itu ada pokok-pokok pikiran.
Itu nanti akan saya sampaikan di bab 3. Ada 4 pokok-pokok pikiran yang tercantum, terkandung. Kemudian ada 4 nilai dasar. Ada 4 alinea yang saling terkait. Pertanyaannya, apakah pejabat negara ini paham? Jangankan paham. Kenapa? Karena tidak diajarkan di pendidikan, di perguruan tinggi. Sudahlah, saya sudah selesai sekolah. Lemhanas sudah, di universitas juga sudah, ya sudah. Tapi saya melihat tidak diajarkan. Saya pernah menerima pelajaran itu ketika saya masih capertar. Tahu capertar nggak? Calon prajurit taruna, ya di tingkat 1 masih calon. Diajarkan oleh Pak Notonegoro Sutanto itu. Kok ini nggak yang diajarkan ini kok nggak diimplementasikan? Bahkan tidak dilakukan secara murni dan konsekuen. Bukan Pancasilanya yang lemah, elitnya yang lemah. Jangan salah, Pak. Jangan salah. Elit-elit kita ini ngerti nggak? Nanti kita buka. Apakah betul para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan, termasuk kita yang ada di Zoom ini, paham nggak bahwa Pancasila itu adalah alat pemersatu, bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan? Makanya jangan heran kalau negara ini nggak maju-maju, tanahnya subur, ya sakti. Lihat tadi nyanyinya itu 3 stanza itu, waduh, itu di dalam nyanyian itu ada nilai-nilai Pancasila. Marilah kita berdoa. Apa artinya? Tanah yang suci dan mulia, tanah abadi. Coba, itu pun nilai-nilai Pancasila udah di sana. Siapa yang pernah paham itu? Bukan Pancasilanya yang lemah, orangnya yang lemah, manusianya, the man behind the gun. Bagaimanapun bagusnya senjata itu, selama orang yang di belakang yang menggunakan itu tidak tahu, ya bullshit semuanya. Makanya nanti kita kupas. Mengapa Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Nah sekarang di era globalisasi ini, ya di era globalisasi ini apa? Pancasila di bawah tekanan, di bawah ancaman. Itu juga saya tulis nanti di buku ini. Ancaman apa? Ideologi-ideologi besar. Seperti apa? Ideologi fundamentalis, ya radikal. Ideologi kapitalis, ideologi komunis, ideologi liberalis, banyak tekanan, bukan hanya itu aja. Ideologi ekologis, termasuk di buku saya itu nanti tertulis semua. Pancasila di bawah tekanan. Nah sekarang tugas kita bagaimana back to basic, kembali ke era mana? Era Mojopahit. Mojopahit comeback, tapi bukan Mojopahitnya yang comeback. Visinya Mojopahit itu comeback gitu loh. Sama di artinya otoriter loh. Lo tidak, sebenarnya tidak otoriter. Kita sudah punya keyakinan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan perwakilan. Jadi siapa yang berdaulat? Rakyat, tapi rakyat nggak berdaulat sekarang ini. Apa betul rakyat berdaulat? Sekarang saya tanya. Karena DPR, MPR itu sudah bukan musyawarah. Kroni. Bukan perwakilan, permusyawaratan dan perwakilan. Mungkin saya terus terang saya lebih setuju otoriter Pak Jenderal, tapi otoriter yang konstruktif daripada seperti sekarang demokrasi yang makin tidak jelas. Saya setuju dengan otoriter itu Pak Jenderal. Tapi otoriter yang membangun, otoriter yang sungguh ya. Daripada demokrasi nggak cocok ini Pak Jenderal. Iya saya setuju. Saya kan yang satu, jangankan Bapak nggak setuju, Tuhan pun nggak setuju demokrasi kok. Di mana Tuhan setuju dengan demokrasi? Buka. Ada nggak di Bible? Karena Tuhan itu teokrasi, kristokrasi. Lihat negara penghasil, di mana demokrasi lahir, hancur nggak? Yunani hancur nggak? Negara gagal kan? Hati-hati loh. Jadi kita di situ sudah bagus musyawarah untuk mufakat, bukan musyawarah mufakat ya. Kalau musyawarah mufakat ya itu si Anwar Abbas itu. Kita musyawarah untuk mufakat, tetapi proses untuk mufakat itu ada yang namanya proses pengambilan keputusan. Oke lah,
kepemimpinan otoriter konstruktif. Tapi sekarang apakah dengan kepemimpinan soft, lemah lembut, ya, lemah lembut, menghancurkan enggak? Menghancurkan, karena jadi pembiaran. Ada kata bijak, jangan sampai bunga itu jadi buah. Itu ada kata bijak, ya. Ada lagi kata bijak yang kedua, jika Anda ingin merubah perkarangan rumah Anda, tanyakan kepada siapa? Kepada yang membuat. Kenapa pekarangan itu dibuat seperti itu? Tanya nenek moyang. Nah, sama dengan konstitusi ini. Ya, tanya kepada para founding fathers kenapa dulu ya amanat pembukaan itu dibuat seperti itu. Ya harusnya kembali, tidak boleh dirubah-rubah. Loh, kalau rubah-rubah ya berat lah. Negara ini bubar. Makanya amanat pembukaan itu tidak boleh diganti. Undang-undang boleh amandemen, tapi dengan adendum. Kalau pembukaan itu dirubah, negara ini sudah hancur. Karena itu pondasinya. Jiwanya hilang. Nah, itu dipahami nggak? Ini harus dipahami. Nanti kita buka bab 3. Ini baru kita melihat. Ya, kalau di militer itu ada situpa, situasi dulu. Paragraf 1 itu situasi. Itulah yang bicara orang intelijen. Intelijen semua yang bicara di situ. Kemudian nanti ada tugas pokok. Tugas pokok kita apa? Tugas utama kita apa? Baik penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, pemangku kepentingan, termasuk kita. Kita punya tugas. Bagaimana mengimplementasikan 5 tugas yang ada di mana? Di konstitusi. Sekarang kita tanya aja lah, presiden, panglima, dan segala macam alat-alat negara ini dapat perintah dari mana? Dari Tuhan. Dari siapa? Dari bisikan. Ada di konstitusi semua. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu tugas pertama. Kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, ikut serta ya dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya aja hafal, tapi bukan hanya hafal ya. Sekarang bagaimana pemerintah ini menjabarkan itu? Coba contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dari apa? Pasti ada ancaman dong kalau melindungi. Nah, ancamannya seperti apa? Nanti di buku kepemimpinan negarawan, di situ ancaman harus tahu. Apalagi sudah berkembang sekarang. Ada ancaman cyber, ada ancaman macam-macam. Banyak. Nanti saya beberkan. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.